Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau lihat seberapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh main tangan saudara. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena Amin. tidak ada Allah yang lain. Amin. Amin. Hanya Dia yang sanggup menebus hidup kita. Amin. Ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bukti kasih-Mu hari ini kami ada Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan, kami membawa segala ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Kau sudah menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami membawa segenap hati kami Tuhan. Biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siap menguji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah menebus hidup kami Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, amin, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penambah yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari ingat kasih-Nya, katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Mari nyatakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyembah yang berkorban. Amin. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Yes Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari semua Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan.
tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena kasih dan pengorbanannya, ratapan semua dijadikan dengan tarian. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Mari nyanyikan. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai, dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Kita semua bersuka dalam Tuhan. Amin. Mari nyanyikan. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Dalam kasih-Mu Tuhan menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Mari angkat tanganmu. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu Tuhan, dalam hidupku sepanjang masa. Kau tak ubahkan. Kami semua menari bagi-Mu Tuhan. Ya, ku kan bersuka nyanyikan hidup. Mari lebih lagi katakan. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Sekali lagi. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Mari kasih tepuk tangan baik buat Tuhan. Haleluya. 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 Seberapa banyak yang masih siap memuji Tuhan, boleh megang tangan saudara. Haleluya. Sekali lagi boleh lihat kiri kanannya, kasih senyuman yang termanis. Katakan, Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hey. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Hanya Dia yang sanggup menebus hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Mari semua jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan, seluruh bumi tinggikan tandanya. Raja
Lebih keras lagi katakan, menjadikanku. Amin. Mari sama-sama kita katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menjadikan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga, katakan Yesus, Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Lagi katakan, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaatnya duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan menjalankan kami persembahan untuk maju ke depan. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami dapat menabur di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan seluruh kehidupan keluarga mereka terus berkati Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang menjalankan kantong persembahan. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan mereka. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Hari ini adalah Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana kematiannya menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karena upah dosa ialah maut, tetapi keselamatan dari Kristus membuat kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ibadah Raya Paskah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dilaksanakan hari Minggu 31 Maret 2024. Ibadah dilaksanakan 4 kali. FOCC Kids Fun Day. Ayo adik-adik rayakan Paskah bersama Battle Kids. Dengan tema Paskah Battle Kids 2024, I am Precious. Mama dan Papa jangan lupa ajak adik-adik Battle Kids untuk bergabung ya. Catat tanggalnya Sabtu 30 Maret 2024 pukul 8 pagi sampai 2 siang bertempat di Adilah Garden Kawatuna. Kita akan berkumpul di halaman GBI FOCC Palu pukul 8 pagi. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kakak-kakak Battle Kids. Selamat merayakan Jumat Agung. Betapa besar kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan selamat menyongsong Paskah. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Let's go. 1, 2, hey!
puji Tuhan. Bolehkah kita memberikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita merayakan hari di mana Tuhan membuktikan kasih-Nya bagi kita, amin. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang tadinya mau binasa beroleh keselamatan. Amin saudara, betapa bahagianya kita menjadi anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita mau hargai penebusan Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu kami bisa hidup Tuhan. Karena salib-Mu, kami menang Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa. Katakan Kau sanggup. Amin. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bolehkah kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkau sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu, hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang
karunia Tuhan yang luar biasa. Lambaikan tanganmu saudara. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Semua karena salib Tuhan. Pandang salibnya saja. Nyanyikan. Karena salibmu ku hidup. Semua karena salibmu Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini. Kami menang karena salibmu Tuhan. Yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari angkat suaramu sembah Tuhan Jesus. Semua karena salib-Mu Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu bagi kami. Hanya pujian kami kepadamu Tuhan. Mari naikkan sembahmu sama Tuhan. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Oh, sebab kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Hanya dengan sembah saja kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, sembah, sembah. Layak Engkau terima pujian, layak Kau terima sembah kami. Kau dengar pujian kami Yesus. Kau dengar sembah kami. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami. Yesus, haleluya. Sudah selayaknya kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab sesungguhnya kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa ada di tempat ini, kami bisa sehat, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan tidak berkorban bagi kami, kami binasa Tuhan. Tapi kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih yang selamatkan kami Tuhan, selamatkan, haleluya, menyucikan dan menebus hidup. Mari naikkan syukur-Mu sama Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Amin, amin. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari berdiri bersama saudara. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus. Mari naikkan syukur-Mu sama Tuhan. Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Sekali lagi, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ya Tuhan, naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah yang termulia dan yang terindah. Tidak ada kata-kata yang dapat kami sampaikan di hadapan-Mu selain Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Hari ini kami memperingati hari penebusan-Mu, hari pengorbanan-Mu bagi kami manusia yang berdosa. Manusia yang sebenarnya tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami adalah manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia-Mu ya Allah, ya Bapa di surga, maka Engkau rela datang ke dunia ini menjadi sama seperti kami manusia, dan mau mati dan taat di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami menyadari dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak mungkin untuk bisa mencapai Engkau. Engkau terlalu suci, Engkau terlalu mulia, Engkau terlalu agung. Sebab Engkau adalah pencipta alam semesta. Kami hanyalah manusia yang sudah berdosa. Tetapi karena kemurahan dan anugerah-Mu, Engkau datang menyelamatkan kami.
Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Untuk dapat memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan kami boleh merenungkan kembali bagaimana kasih-Mu yang amat besar. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun, yang sudah menyelamatkan kami manusia berdosa. Sehingga kami boleh menjadi manusia yang merdeka. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa. Karena firman-Mu itu adalah Allah sendiri. Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, agar semua yang ada pada Tuhan itulah yang nampak bagi kami. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu Roh Kudus. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berada pada saat ini. Kita bisa memperingati pada hari ini, hari Jumat Agung. Hari di mana kita memperingati pengorbanan Kristus, penebusannya di atas kayu salib, ya, untuk menyelamatkan kita manusia. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat di TikTok, ada seorang Kristen, bahkan bukan hanya seorang Kristen saja, tapi dia itu saya lihat itu hamba Tuhan. Banyak keluar di TikTok. Dan di sampingnya ada seorang pemuka agama yang dikenal. Ya. Yang bergelar Habib lah. Dia mengatakan, seorang Kristen ini mengatakan, ketika dia berhadapan didampingi oleh pemuka agama yang dikenal, tapi dia pemuka agama yang saya akui, dia baik. Dia seorang yang moderat. Dia tidak setuju dengan segala hal-hal yang tidak baik. Saya mengakui itu. Namun saudara, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh orang Kristen tersebut. Bahkan hamba Tuhan, dia katakan, gua tidak yakin menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti dia sebut, dia tunjuk pemuka agama ini, yang hidupnya baik banget, bakal masuk neraka hanya karena pemuka agama ini, dia sebut, bilang dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara nangkap ini? Sekali lagi saya katakan, orang Kristen atau hamba Tuhan ini berkata, gua tidak yakin menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti pemuka agama ini, Habib. Dan yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia bilang bahwa dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menangkap hal ini. Dan saya merenungkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan atau orang Kristen tersebut. Itu mewakili sebagian besar manusia di dunia ini, khususnya mungkin sebagian orang-orang Kristen. Karena ada banyak orang Kristen memiliki pemahaman seperti ini. Orang baik, tidak mungkin Tuhan yang saya sembah bakal masukkan dia ke neraka karena dia itu baik banget. Padahal dia sudah katakan, saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ini yang menjadi pemahaman sebagian besar orang-orang percaya. Orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Saudara-saudara, karena bagi manusia, ya, bagi manusia bahkan sebagian besar orang di dunia ini termasuk orang-orang Kristen, mengartikan bahwa dosa itu adalah sebuah pelanggaran yang biasa.
dosa itu dianggap ya, dosa di mana yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya, jatuh di dalam dosa ya, itu hanyalah seperti sebuah pelanggaran biasa, pelanggaran norma yang berlaku mungkin ya di dunia ini, pelanggaran hukum yang ada, pelanggaran aturan-aturan agama yang sesuai dianut oleh masyarakat atau manusia di bumi ini, pelanggaran ya moral biasa. Sehingga itu bisa ditutupi, bisa terhapuskan atau terselesaikan ketika dia menjalani syariat agamanya dengan baik. Ketika juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dosa itu akan terhapuskan. Oleh sebab itu ada banyak orang yang memahami bahwa semua agama sama. Karena itu dia bisa berpindah dengan mudah. Yang penting saya menjalani syariat agama dengan baik, dengan benar. Apalagi saya melakukan perbuatan yang baik, sudah cukup. Saya pasti masuk sorga. Dan inilah juga yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Yang penting saya sudah Kristen. Yang penting saya sudah terdaftar di salah satu gereja. Biar hidupku di luar sana tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi saya pasti masuk surga. Yang penting saya sudah punya agama. Agamaku adalah agama Kristen. Sekali-sekali saya masuk di gereja. Dan saya tidak bikin susah orang. Saya baiklah sama orang. Saya bergaul dengan siapa saja. Maka saya sudah yakin bahwa saya pasti masuk surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus menyampaikan hal ini. Karena dengan pemahaman yang seperti ini, ada banyak orang Kristen yang lemah. Ada banyak orang Kristen yang imannya rapuh. Hanya dengan masalah atau hal-hal yang sepele, dia sudah jatuh di dalam dosa, dia sudah tinggalkan Tuhan. Oleh karena sesuatu hal yang dijanjikan, kalau saya bersama dengan dia, saya menikah dengan dia, kehidupanku lebih baik, kan agama sama. Nantilah saya kalau di kamar saya berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seperti itu pemahaman yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab? Apakah seperti itu orang bisa masuk surga dengan pemahaman seperti itu? Melihat orang yang begitu baik dan dia tidak tega walaupun orang itu tidak percaya Yesus. Apakah seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bukti saudara-saudara betapa minimnya, betapa terbatasnya pikiran manusia tanpa dia mengerti akan firman Tuhan, tanpa karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, dan menganggap bahwa dosa itu hanya sepele. Padahal dosa itu adalah sesuatu yang harus kita seriusi dalam hidup ini. Karena hidup kita di dunia ini kita tidak tahu kapan. Kehidupan kita ada batasnya. Itulah sebabnya kita harus memahami. Ada dua hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk mengingatkan kita kembali dalam peringatan penebusan Kristus di kayu salib bagi manusia. Saudara-saudara, hal yang pertama saya mau mengatakan dosa itu sangat mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi inilah memang kenyataannya. Dosa itu sangat mengerikan bagi manusia. Saudara-saudara, dosa itu ibarat penyakit kanker atau tumor ganas
yang menjalar dan menyebar ke seluruh tubuh kita tanpa kita sadari. Terlihat hanya kecil atau seperti luka yang hanya kecil saja, benjolan. Tetapi saya mau mengatakan, jangan saudara setiap ada luka kecil atau ada benjolan, saudara sudah bilang itu kanker. Saya hanya mengibaratkan, tetapi memang itulah yang saya pelajari. Saudara, ibarat sesuatu yang kecil yang mungkin kita abaikan. Tetapi sebenarnya dia adalah sebuah penyakit yang menjalar dan menyebar ke seluruh organ-organ, jaringan-jaringan, sel-sel tubuh kita tanpa kita sadari. Dan tiba-tiba saja seorang itu merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan kanker itu sangat mematikan. Itulah ibarat dosa. Dosa jangan kita anggap hal yang sepele. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa semua agama itu sama. Yang penting berbuat baik, tidak. Dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan juga istrinya adalah sesuatu yang mengerikan. Kita baca dalam Roma 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang ini disebut Adam. Dia manusia yang pertama yang harus bertanggung jawab. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Yang berdosa adalah Adam saat itu. Dan juga istrinya. Tetapi turunannya sampai ke kita dan sampai nanti ada generasi yang akan lahir. Itu menjalar. Sehingga firman Tuhan katakan semua manusia sudah berbuat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa dosa itu sangat mengerikan. Dosa itu mematikan, bukan mematikan secara tubuh, ya. Yang paling penting dosa itu mematikan secara jiwa. Karena saya katakan tadi bahwa hidup kita bukan hanya sebatas di dunia ini. Firman Tuhan berkata umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80. Kebanggaannya hanyalah penderitaan saja. Jadi ada sesuatu yang akan menyebabkan sebuah kengeringan dari dosa yang sudah diwarisi dari Adam dan Hawa. Saudara-saudara, itulah sebabnya Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan berkata sebab upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu maut. Maut bukan sekedar kematian, tetapi itu artinya bahwa maut adalah sebuah penderitaan. Maut itu adalah hukuman. Maut itu adalah kebinasaan. Saudara, upah dosa itu adalah maut. Dosa dan maut itu sama. Dosa menghasilkan maut. Itu sebuah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya berbicara dosa itu berbicara maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dosa itu mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam hidup manusia. Kita yang tidak ikut berdosa, tetapi kita pun mewarisi dosa itu. Karena itu Roma 3 ayat 23 berkata, bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dosa yang seringkali kita tidak sadari itu menyebabkan kita kehilangan jati diri kita. Hilang kemuliaan Allah. Dosa itu akan menyebabkan kita kehilangan identitas diri yang seharusnya kita memberikan gambaran kemuliaan Allah. Tetapi itu sudah rusak karena dosa. Saudara-saudara, akibat dosa manusia kehilangan jati dirinya.
kehilangan identitas dirinya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ Allah berkata, mari kita menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 ya dan 27. Kejadian bukan Korintus ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Itu kata Tuhan. Mari baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, manusia itu diciptakan melebihi dari makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya karena kita adalah manusia yang sungguh mulia di hadapan Allah, ciptaan yang termulia. Sehingga kita diberikan otoritas oleh Allah untuk dapat menguasai bumi ini. Menguasai semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Manusia juga diberikan sesuatu yang luar biasa, otoritas dan juga hal mencipta. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara melihat di dunia ini indah ya, kita harus jujur lihat. Manusia bisa menciptakan sesuatu. Karena apa? Karena Allah memang memberikan daya cipta kepada manusia. Melebihi dari binatang. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya binatang. Binatang tidak mungkin melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Tidak usah jauh-jauh, tidak ada binatang yang sarjana. Saudara, karena ada pemahaman yang seperti itu. Bahwa kita ini sebenarnya turunan monyet, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ini makhluk ciptaan yang sungguh mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia kita yang diciptakan itu akan mencerminkan sifat dari Allah dan kemuliaan Allah. Natur manusia sebelum jatuh di dalam dosa adalah natur manusia yang serupa dengan Allah. Yaitu manusia itu mulia. Manusia itu mulia. Manusia memiliki kasih sebagaimana Allah memiliki kasih yang luar biasa. Memang dalam kadar ya sesuai ukuran manusia. Kita tidak akan mungkin sama seperti Allah. Tetapi kita memiliki kasih, kita mulia. Ya, kita mempunyai moral. Binatang tidak punya moral, saudara. Binatang tidak perlu pakai baju, tetapi manusia pakai baju. Karena manusia bermoral. Binatang boleh kawin di mana saja, kapanpun. Tetapi manusia kan tidak begitu. Ya. Karena manusia bermoral, manusia mulia. Kemudian sekali lagi bahwa manusia punya kemampuan yang luar biasa untuk dapat mencipta, membuat dunia ini indah. Otoritas itu diberikan dari Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, gambar Allah, ya, identitas manusia yang baik seperti Allah, jati diri manusia rusak. Gambar Allah itu menjadi rusak oleh karena dosa. Saudara, gambar Allah, jati diri kita manusia, identitas kita yang adalah gambar Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah menjadi rusak sehingga tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah, sifat-sifat Allah, tetapi lebih mencerminkan gambar atau jati diri si iblis yang telah menipu manusia sehingga manusia berubah. Natur yang sebelumnya natur yang memberikan gambaran Allah menjadi natur manusia berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang bisa membenarkan diri bahwa dia sebenarnya lebih baik
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena manusia telah memberikan gambaran dari si iblis, manusia tidak lagi memiliki sifat-sifat keilahian, kemuliaan Allah. Maka manusia berubah karena gambar sudah rusak. Manusia mulai memiliki sifat sombong, mau menyaingi Allah sama seperti iblis. Iblis sebelumnya adalah malaikat, penyembah kepada Allah. Tetapi satu saat dia berniat untuk menjadi sama seperti Allah. Dia menyombongkan dirinya sehingga dia diusir dari kemuliaan Allah dan jatuhlah ke bumi. Di bumi dia merusak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia memiliki kesombongan, keangkuhan. Dia datang sendiri, saudara. Berubah, natur sudah berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya kesombongan, tetapi nafsu untuk menguasai. Nafsu untuk menguasai sesama. Nafsu untuk menguasai supaya dia bisa memiliki semuanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Keinginan ini berbicara nafsu. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kenapa? Karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sifat-sifat iblis merasuk ke dalam hidup manusia. Sehingga yang ada, dosa mengakibatkan keinginan daging. Nafsu untuk merasakan bagaimana nikmatnya daging. Nafsu atau keinginan mata. Dengan melihat sesuatu maka manusia ingin menguasai. Ingin mendapatkan dengan cara apapun juga. Sekalipun itu harus merusak, harus merugikan orang lain. Dan keangkuhan hidup. Kalau itu sudah tercapai, manusia merasa harga dirinya terangkat. Dia merasa dia menjadi orang yang melebihi dari segala-galanya. Itu sifat iblis, bukan sifat Allah. Itulah sebabnya jangan heran di dunia ini. Nampak sekali saudara, kehidupan manusia di dunia ini saling menguasai satu dengan yang lain. Ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik. Sekalipun harus menjatuhkan orang lain. Sekalipun mungkin juga dia bisa menfitnah orang lain. Itulah keinginan daging dan keinginan mata. Orang bisa menghambur-hamburkan uang untuk menikmati keinginan matanya. Itu nafsu saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dunia ini cuma 3. Keinginan daging, nafsu daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena dunia sudah dikuasai oleh iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau saudara baca dalam Kejadian 3 ayat 7 dan 10. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam pikiran dari Adam dan Hawa? Coba saudara perhatikan. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mata mereka bukan tidak terbuka ya. Terbuka. Tetapi maksudnya mereka bisa melihat semuanya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa mereka tahu mereka telanjang? Pikiran mata sudah kotor. Waktu belum jatuh mereka tidak tahu itu apa artinya ketelanjangan. Mereka biasa saja. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa mereka tahu aduh kita telanjang. Dan mereka dikatakan menyemat daun pohon ara membuat cawat. Artinya apa saudara? Timbul rasa malu.
ini merupakan aib dalam kehidupan mereka berdua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-10. Ia menjawab, ini Adam. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebelumnya mereka tidak takut. Mereka mendengar Allah berjalan seperti angin sepoi-sepoi. Mereka rindu untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka melanggar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Pertama-tama yang mereka rasakan malu dan takut. Kelihatannya malu dan takut ini sesuatu yang biasa saja. Tetapi saudara-saudara, perhatikan keadaan dunia ini. Perhatikan sekeliling kita, orang karena malu mau menutupi aibnya. Saudara, dia bisa memfitnah orang. Merekayasa sesuatu untuk menyelamatkan rasa malunya. Bukan begitu, saudara? Karena rasa malu orang bisa mencari kambing hitam. Itu sebenarnya begini, si itu sebenarnya begitu, begitu begini, begitu ya. Jadi dia mau menyelamatkan karena rasa malu. Karena rasa malu orang juga bisa membunuh orang lain. Karena dia takut jangan orang itu tahu saya itu seperti ini. Dia malu. Dia sewa orang pembunuh bayaran, bunuh sana. Dan juga karena rasa malu banyak orang yang bunuh diri. Betul saudara ya. Kelihatan itu hal yang sepele, malu saja. Tetapi ada banyak kejahatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Termasuk takut. Karena takut ketahuan. Karena takut nanti saya di penjara. Dia mulai merekayasa sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Bahkan mematikan. Menjadi sesuatu yang menghancurkan rumah tangga pun demikian. Saudara-saudara kita semua khususnya yang sudah menikah merasakan itu. Hal yang sepele saja bisa terjadi perceraian. Hal yang tidak ada artinya saudara-saudara. Cuma baku salah sedikit. Suami istri bisa dan terus-terusan begitu ngotot. Saya merasakan seperti ini. Hal yang kecil. Dalam keluarga bisa saling bunuh. Suami bisa bunuh istri, istri bisa bunuh suami. Orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua. Hanya perkara sepele. Kalau anak minta uang, tidak dikasih, mungkin cuma tunggulah sebentar. Tetapi mulai rasa, karena ada nafsu. Dosa mengakibatkan sesuatu yang mematikan. Itulah sebabnya saudara-saudara, dosa jangan dianggap itu sepele. Karena itu saya mau mengatakan dosa itu adalah sebuah kengerian. Manusia bisa berubah menjadi buas seperti binatang, seperti hewan. Mungkin saudara berkata, keterlaluan juga ya. Saudara-saudara, seperti itu. Karena manusia sudah kehilangan akal budi. Manusia dan binatang cuma dibedakan satu ini saja. Binatang tidak punya akal budi, tapi manusia punya akal budi. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Coba baca dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Kalau saudara mau baca semua. Saya hanya ambil ini saja beberapa ayat. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada manusia yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Orang yang tidak punya lagi akal budi. Tidak mungkin dia mencari Allah seperti binatang. Mana ada binatang mencari Allah, mencari Tuhan? Adakah binatang masuk gereja? Biar dia punya tuan rajin masuk gereja. Rajin berdoa, binatang tidak kecuali dia diajar. Karena saya lihat di medsos berdoa, mana ada. Dia tidak ada, dia cuma ikut-ikut itu. Ya. Tidak ada binatang yang cari Allah. Manusia yang sudah tidak mau mencari Allah, dia kehilangan akal budi. Dia tidak tahu siapa penciptanya. Dan apa yang harus dia lakukan kepada penciptanya itu. Karena sudah kehilangan akal budi. Terus ayat 12 dan seterusnya tadi coba ditayangkan.
Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Orang yang sudah kehilangan akal budi karena dosa, dia akan selalu menyeleweng. Menyeleweng kepada Tuhan, menyeleweng kepada manusia, menyeleweng kepada suami, menyeleweng kepada istri. Tidak ada yang benar. Dosa sangat mematikan. Dosa menghancurkan, bahkan membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya katakan tadi, ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak lagi mencerminkan gambar Allah, tetapi menggambarkan gambar dari si bapak pembohong itu, iblis. Sehingga manusia memiliki nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sama seperti yang dimiliki oleh binatang, saudara. Manusia melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak bisa lagi. Kalau kita yang berakal, aduh kenapa bisa begitu ya. Itulah sebabnya jangan heran. Mazmur 49 ayat 21, firman Tuhan mencatat demikian. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, tidak berakal budi. Pengertian ini artinya boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara-saudara, sehebat-hebatnya manusia, sekegemilangannya luar biasa, kekayaannya luar biasa, dia dihormati, dia dipuji, dia disegani. Tetapi kalau dia tidak berpengertian, tidak berakal budi, maka dia sama seperti binatang yang akan dibinasakan, tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kemudian 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka itu siapa? Orang-orang yang punya nafsu yang luar biasa. Nafsu jahat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup dikuasai oleh dosa, hidup kita sepertinya sama dengan binatang. Itulah sebabnya tidak salah seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Dia mengatakan seperti ini. Manusia pada hakikatnya adalah hewan yang rasional. Hewan tapi masih punya otak. Punya otak tapi tidak berakal budi. Saudara, dia seorang filsuf yang terkenal. Manusia itu pada hakikatnya adalah hewan yang rasional. Sebab ketika manusia dikuasai oleh dosa, manusia bisa bertindak seperti hewan, seperti binatang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mau mengembangkan ini panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dengan dosa, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kemuliaan Allah. Manusia sudah berdosa. Itulah sebabnya Yesaya 64 ayat 26. Di situ firman Tuhan berkata, kesalehan manusia hanya seperti kain kotor. Sehebat-hebatnya kesalehan kita, perbuatan-perbuatan kita yang begitu banyak, kita memposisikan diri sebagai orang yang terlihat manis, yang terlihat suci. Tetapi itu semua tidak ada gunanya. Dosa, manusia yang dikuasai oleh dosa tidak akan mungkin bisa bersatu dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dosa hanya bisa terselesaikan bila mana Allah memberikan kasih karunia. Allah yang bekerja, Allah yang berusaha supaya manusia mendapatkan anugerah keselamatan. Supaya manusia bisa dibenarkan, bukan manusia itu sendiri. Tetapi Allah harus campur tangan supaya manusia yang begini kotor, yang berdosa bisa dibenarkan di hadapan Allah.
Karena itu Tuhan Yesus berkata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Ingat saudara. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa diampuni. Dosa diselesaikan bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata juga demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh percaya kita kepada Dia. Bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mentang-mentang dia sudah menjadi orang Kristen. Apalagi sudah menjadi orang Kristen yang diberkati. Kemudian dia memegahkan diri. Karena saya ini orang yang selalu ke gereja. Saya ini sudah melayani. Saya ini diberkati. Kemudian memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Setelah kita mendapatkan kasih karunia, kita diselamatkan. Maka kita akan melakukan pekerjaan baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dibalik. Kita melakukan hal yang baik tanpa kita mau sungguh-sungguh percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi di sini katakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita akan hidup dalam firman-Nya. Maka kita tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Bukan apa yang kita mau untuk kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hal yang kedua, yang terakhir saudara. Kuasa salib Kristus mengubah dan memulihkan keadaan manusia. Itulah sebabnya tema khotbah saya pada hari ini adalah salib Kristus memulihkan dan menyelamatkan. Kuasa salib Kristus memulihkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara, salib itu biasanya lambang penderitaan bukan? Tapi kita hanya pegang itu penderitaan. Jadi kalau ikut Tuhan pasti menderita. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Salib itu melambangkan kasih Allah kepada manusia. Dan kasih kita juga kepada sesama. Salib itu melambangkan kemuliaan dan kemenangan kita sebagai orang yang percaya. Karena kita bukan lagi dikuasai oleh kuasa si jahat. Tetapi kita dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Yang dimeteraikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara. Jadi hal yang kedua bahwa kuasa salib Kristus mengubah, memulihkan dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya manusia itu dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatan yang baik. Tetapi kita diselamatkan karena kita percaya. Karena kita beriman kepadanya. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Mulai dulu. Hati orang percaya. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen, cuma mulut barangkali ya, yang mengaku. Kita lihat ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus ada dua. Karena ada banyak orang yang hanya cuma di mulut. Saya percaya Yesus. Agama apa? Oh, Kristen. Oh, berarti percaya Yesus. Iya. Tetapi hatinya mungkin saja
dia bimbang atau dia tidak percaya. Kalau dia mengatakan semua agama sama, berarti dia tidak menghargai pengorbanan Kristus. Berarti ada keselamatan di luar dari Kristus. Saudara-saudara, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan kemudian diselamatkan. Mari kita introspeksi. Saudara-saudara, karena kita mendapatkan kasih karunia, tanpa kita harus berbuat yang baik dulu, tetapi kita beriman dulu kepada Dia. Nanti Dia yang akan memampukan kita dengan kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kudus, memampukan kita untuk kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada banyak orang yang non-Kristen berkata, kok Allahnya orang Kristen kok seperti itu? Ya, telanjang, saudara, kok mati? Di sini dikatakan, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang itu, dia harus mati. Sebab dosa bukan hanya sekedar ngomong, tetapi harus dibuktikan dengan kasih yang tulus. Dan kasih itu hanya bisa diberikan kalau Allah yang memberikan itu. Allah pencipta kita. Jadi memang dia datang untuk mati. Dia memang harus menebus dosa manusia. Saudara, Kolose 2 ayat 14. Di situ firman Tuhan katakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita berhutang kepada Allah karena manusia sudah berdosa. Itulah sebabnya kutuk dosa harus kita tanggung. Tetapi Allah menjadi manusia, dikatakan menghapus surat hutang karena kita berhutang. Ya, kemudian dia memakukan itu di kayu salib. Itulah sebabnya saudara-saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib itu menyebabkan hutang dosa manusia di hadapan Allah dibayar lunas. Karena itu pada akhir dari Yesus akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mendeklarasikan sebuah kalimat singkat. Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Dosa sudah dihapuskan. Surat hutang manusia itu dihapuskan. Tapi bagi orang yang percaya kepadanya, tidak ada lagi dosa iblis menguasai kita. Kecuali kita yang mau keluar dari situ. Tetapi alangkah bodohnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita oleh pengorbanan Kristus telah diselesaikan hutang kita di hadapan Allah. Sudah selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambar manusia yang sudah rusak dipulihkan kembali menjadi manusia yang dibenarkan. Saudara-saudara, kita sebenarnya sudah rusak, tetapi karena kasih karunia-Nya, oleh karena percaya dan iman kita, maka Allah membungkus kita dengan kebenaran. Kita manusia yang diselamatkan. Kita menjadi berharga kembali di hadapan Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya, apa yang saudara sudah buat kepada Tuhan? Saudara-saudara, mungkin saudara berkata, aku sudah begini, aku sudah berkorban ini, aku sudah begini dan begitu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Tidak sebanding dengan anugerah yang kita dapatkan. Itulah sebabnya mungkin saja kita sudah berbuat banyak bagi Tuhan. Kita sudah berkorban untuk pekerjaannya. Kita sudah membawa jiwa bagi Tuhan. Tetapi ingat,
Itu semua karena kasih karunia yang berlaku atas hidup kita. Kita bisa melakukan sesuatu bukan lagi karena aku. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, hidup itu bagi Kristus. Tidak ada yang dapat kita banggakan, oh saya bisa ini, saya bisa itu. Tetapi semuanya yang kita lakukan sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita justru harus bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau masih berikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani Tuhan. Untuk dapat memberikan sesuatu untuk pekerjaanmu. Tuhan masih berikan kepada saya untuk bisa membawa orang-orang yang belum kenal Engkau. Untuk bisa datang kepada Tuhan. Bukan kita membanggakan diri. Saya sudah buat ini, saya sudah buat itu. Tetapi itu adalah ucapan syukur kita. Sebab kasih karunia memampukan kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu akan ada upahnya, saudara. Itu akan ada upahnya. Banyak orang Kristen mungkin ya kita nanti di sorga beda-beda upah. Percaya. Diselamatkan. Tapi upahnya itu beda. Ya. Saudara-saudara, dalam kerajaan surga itu akan sebuah keadaan yang sungguh mulia. Dan alangkah kita menjadi betapa senangnya ketika kita dihargai. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, 5 menit lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 20, apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini berbicara seutuhnya apa yang kita miliki. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Dengan apa yang engkau miliki, muliakan Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita muliakan diri kita ketika kita diberkati. Kemudian kita mau supaya orang memuliakan kita. Jangan saudara, tetapi firman Tuhan katakan. Karena kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh berbicara segala yang ada pada kita. Tubuh itu berbicara semua yang kita miliki. Semua berkat-berkat yang kita miliki. Muliakan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ayat terakhir saya mau menyampaikan. Tanpa ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan lain. Tetapi inilah firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita telah ditebus oleh darahnya. Pengorbanan Yesus membawa kita pada sebuah kemuliaan dan kehidupan yang dalam rencana Tuhan yang lebih baik. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, kalau apa yang kita miliki itu kita merasa ini karena kerja kerasnya saya. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bekerja. Saudara, semua kasih karunia Tuhan. Kita harus menyadari. Coba kita ulang lagi ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Apakah harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua yang kita miliki kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan berlimpah-limpah. Lumbung-lumbung itu bukan berbicara baru soal kekayaan. Tetapi semua yang kita butuhkan itu akan diisi penuh. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan untuk hidup di dunia. Karena semua yang Tuhan berikan bagi kita, kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, maka itu akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kita percaya Yesus bukan langsung mati seperti orang yang ada di sebelah Yesus. Tetapi kita masih hidup sekian lama lagi. Dan Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan tidak membiarkan kita
ya, untuk hidup dengan hanya meminta-minta. Itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya saudara di dalam Yesaya itu dikatakan, ya, pengorbanannya itu menyelamatkan kita dan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya saudara, kalau memang Tuhan sungguh-sungguh melihat keadaan kita yang sungguh-sungguh, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat siang hari ini, peringatan hari kematian Tuhan, membawa kita untuk semakin mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan tunduk kepala. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, mari kita buka hati kita. Kita serahkan seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Kami sungguh mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya. Saat ini Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Memperingati akan kematian-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang amat besar. Itulah sebabnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, sucikan kami. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita. Dia rela melakukan semuanya itu oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Tetapi Dia rela curahkan bagi kita manusia. Tetesan-tetesan darahnya menetes di atas bumi yang sudah diciptakan. Bumi yang sudah rusak, manusia yang sudah rusak. Tetapi dengan darahnya, segala kejahatan kita manusia sudah disucikan. Segala dosa-dosa kita sudah diampuni. Sehingga kita dibenarkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kita boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah darahku. Darah ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka mulut saudara, mari kita sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudara
kita kagumi. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, firman-Mu sudah disampaikan, kami sudah masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus, memperingati dan mengenang kembali bagaimana Allah dalam Yesus Kristus yang sudah melakukan karya agung yang luar biasa bagi kami manusia berdosa, sehingga kami sudah menjadi orang yang dibebaskan oleh darah Kristus, oleh penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar seberapa banyak kami umat Tuhan yang hadir saat ini, kami boleh sungguh-sungguh akan terus bertumbuh dalam iman. Amin. Kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menggoyahkan kami Tuhan. Tetapi kami akan terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Dan kami akan setia sampai akhir hidup kami. Amin. Karena keselamatan sudah kami terima. Anugerah Tuhan sudah kami terima. Amin. Terima kasih. Apa yang dapat kami lakukan untuk Tuhan, selain kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk dapat memuliakan Tuhan, dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Tuhan peliharalah seluruh jemaat Tuhan, biar semua kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang keluar dari kasih karunia-Mu Tuhan. Semua kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau memberkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami Tuhan melakukan sesuatu oleh karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Karena Engkau telah berbuat yang terlalu banyak dan besar untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah semua itu akan dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan, untuk dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya sekali lagi Tuhan, kami yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik. Bapa terima kasih. Engkau memberkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Ibadah memperingati hari kebangkitan-Mu pada hari Minggu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Persiapkan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biar segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu. Mari saudara angkat tangan-Mu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini, besok, dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.